Manusia loyal, manusia setia, pasti akan istimewa di mata manusia lainnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali dengan saya, Sainai. Steven Gerrard, Paul Scholes, Paolo Maldini, dan Francisco Totti adalah 4 pemain yang dikenal hanya bermain di satu klub sepanjang karirnya. Loyalitas membuat mereka jadi legenda di atas legenda klub lainnya. Namanya abadi di hati fans, dihormati setinggi langit, tak hanya oleh supporter klub, tapi juga rivalnya. Manusia loyal, manusia setia, pasti akan istimewa di mata manusia lainnya. Pencapaian yang tidak mudah. Ada ego yang harus diredam. Ada nafsu yang kudu dipendam. Godaan datang silih berganti. Tapi pada akhirnya semua harus diikhlaskan. Kesetiaan adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Loyalitas tak hanya di dunia sepak bola. Politik juga ada. Ketika banyak politikus berpindah partai demi nafsu berkuasa, ada sebagian kecil yang tetap setia meski harus menanggung derita. Ganjar Pranowo satu di antaranya. Jika saja kemarin dia mengangguk pada Surya Paloh, namanya lah yang diumumkan Nasdem sebagai bakal calon presidennya. Tapi karena Ganjar bergeming, setia pada PDI Perjuangan, Nasdem yang tidak sabar akhirnya memalingkan muka, memilih Anies Rashid Baswedan yang memang disiapkan sebagai cadangannya. Padahal kalau dipikir, ada banyak sekali alasan kuat yang bisa mendorong Ganjar Pranowo untuk keluar dari partai besutan Bu Mega itu. Selama ini dia sudah dikucilkan, tak diundang di acara partai. Kader-kader elit di Jakarta nyinyir dengan kalimat yang sangat menyakitkan hati. Dia dianggap kader yang balelo, kemajon, dan tak patuh aturan. Rangkaian perzaliman yang berpangkal pada satu hal, elektabilitas Ganjar Pranowo lebih tinggi dari Tuan Putri Puan Maharani. Namun rupanya segala kejahatan yang diterimanya tak dianggap sebagai alasan bagi Ganjar Pranowo untuk keluar dari PDIP. Sebaliknya, dia justru menyodorkan setumpuk alasan mengapa harus loyal pada Megawati Soekarno Putri. Ganjar bercerita dari mana dia berasal. Anak polisi kroco yang tak punya jabatan. Putra dari seorang ibu penjual bensin eceran yang hutangnya menumpuk di warung tetangga. Yang kuliahnya sempat berhenti karena tak punya biaya. Tapi dengan latar belakangnya yang papa, Ganjar Pranowo bisa menapak karir tinggi yang bahkan tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dia menjadi anggota DPR 2 periode. Anak kampung Tawangmangu di lereng Gunung Lawu itu kini menjadi pemimpin tertinggi di Jawa Tengah. Semua itu karena PDIP, karena begawan politik seperti Mbak Tarjo yang menempatnya sejak masih mahasiswa. Karena almarhum Taufik Kemas yang dulu selalu memarahinya ketika malam-malam cangkruk di rumahnya. Dan jelas, karena Megawati Soekarno Putri yang memberinya kesempatan untuk belajar, untuk berkembang,
dan mempercayainya untuk maju sebagai DPR dan gubernur. Benar bahwa Ganjar Pranowo dikaruniai wajah rupawan, rambut putih yang membuatnya diidolakan, bakat pidato yang sangat mengesankan, keluasan komunikasi dengan setiap lapisan, keenceran otak yang membuatnya satset mengurai setiap permasalahan. Semua modal itu bagi orang lain bisa jadi menjadikannya sombong, bisa jadi menjadikannya ujub dan takabur. Merasa bahwa semua pencapaian adalah berkat kerja keras dan pengorbanannya sendiri. Tapi tidak untuk Ganjar Pranowo. Dia selalu ndelogitok. Sampai kapanpun Ganjar akan selalu hormat dan tunduk pada guru dan mentornya itu. Tak akan pernah ia selingkuh atau menyakiti mereka. Ganjar yang sudah mengidolakan Soekarno dan Megawati Soekarno Putri sejak masih mahasiswa, sudah berideologi marhain sejak PDI belum ditambah huruf P, dan sampai kapanpun akan tetap Ganjar adalah PDIP. Sebenarnya tak mengherankan melihat Ganjar Pranowo menunjukkan kesetiaannya. Sebab sejak mula karakternya memang demikian. Dia bukan orang yang silau dengan harta atau mudah kepincut karena kuasa. Dia bukan seperti Anies Baswedan yang dengan cepatnya berpindah sana-sini. Dari pengikut Jokowi, banting setir jadi pembantu Prabowo Subianto. Kini Prabowo Subianto pun dikhianati untuk membangun poros baru bersama Surya Paloh. Tapi tidak dengan Ganjar Pranowo. Kesetiaannya kekal abadi. Dia bahkan tak peduli jika kesetiaannya itu membuatnya gagal menjadi seorang presiden. Toh, dia tidak pernah berambisi. Namanya masuk bursa karena rakyatlah yang menghendaki. Ia sosok yang dicintai sehingga elektabilitasnya makin hari makin tinggi. Kekuasaan memang bukan untuk dikejar. Semua sudah ada yang mengatur. Kalau memang takdirnya jadi, tak perlu sikut sana sini. Pasti akan jadi. Manungsa muksak derma ngelakoni. Mugi Gusti Allah ngijabahi. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara. Marilah kita tetap berpikir kritis, menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.